Kondisi perekonomian global akan menjadi sorotan dalam KTT G20 di Bali, di antaranya krisis energi dan pangan. Lalu apa rekomendasi presidensi G20 Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama dengan rekan kami, Kania Sutisna Winata. Silahkan, Kania. Ya, baik, terima kasih Zakia. Saat ini saya berada di kawasan Nusa Dua Bali, jelang KTT G20 di Nusa Dua Bali ini sejumlah persiapan akhir terus dilakukan, selain pengamanan yang juga semakin diperketat jelang kedatangan para pemimpin negara anggota G20 yang dalam beberapa hari juga akan berdatangan ke Bali. Beberapa pertemuan terakhir juga terus dilaksanakan untuk semakin mematangkan materi kesepakatan dan inisiatif yang akan diajukan pada KTT G20 ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pemirsa, ada dua jalur pembahasan dalam G20, yaitu jalur keuangan dan juga non-keuangan, atau yang juga lebih dikenal dengan jalur Sherpa, dengan fokus agenda prioritas yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global saat ini sejumlah opsi kebijakan memang sangat dibutuhkan, dan forum G20 sebagai forum utama ekonomi global diharapkan dapat menghasilkan momentum untuk semakin memperkuat stabilitas keuangan dan juga ekonomi global. Dan kini untuk mengetahui lebih jauh apa saja rekomendasi kebijakan yang akan diajukan dalam KTT G20 khususnya dari jalur keuangan, saat ini sudah bersama saya Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Hani, selamat sore. Selamat sore, Kania. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya saat ini ya, Ibu. Baik, mungkin saya ingin menanyakan dulu soal persiapan sampai dengan sejauh ini. Saya tahu kemarin Ibu sempat datang ke Bali hari Selasa untuk memantau juga persiapannya, termasuk bea cukai ya. Jadi masing-masing kementerian memang dalam pengamanan dan juga bagaimana penerimaan gitu, terutama delegasi dari anggota G20 termasuk juga para pimpinan negara yang akan hadir ini, tentunya ada kontribusinya masing-masing ya, Bu ya. Ya. Untuk yang G20, KTT tentu itu adalah pertemuan puncak di mana seluruh kementerian, lembaga, dan bahkan pemerintah daerah semuanya masuk di dalam panitia nasional. Persiapan dilakukan secara sangat detail, sangat teliti, karena ini adalah sebuah pertemuan perhelatan global yang semua perhatian dunia juga kepada Indonesia. Selama ini kita sudah sangat baik untuk melakukan berbagai pertemuan-pertemuan pada level menteri, bahkan level youth, women, business. I think semuanya memiliki pertemuan G20. Nah, untuk itu di Bali ini sebetulnya untuk Menteri Keuangan kita selain menjadi bagian dari panitia nasional yang dimana bea cukai yang ada di bawah Kementerian Keuangan tentu memiliki peran karena dia adalah pintu awal pertama kami dengan imigrasi ya dalam hal ini. Untuk bisa menjamin bahwa para tamu bisa hadir secara nyaman, tapi juga aman, dan juga dari sisi kita semuanya bisa menjaga ketertiban. Oleh karena itu kemarin kita lihat kesiapan dari teman-teman bea cukai di lapangan, bandara di sini juga sudah dilakukan upgrading, pembagian tugas di lapangan, bagaimana nanti mereka harus menerima tamu-tamu sangat penting. Namun untuk Kementerian Keuangan kita sebetulnya masih punya gawe. Besok pagi kita itu masih akan ada pertemuan join antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan. Kenapa itu dilakukan? Karena jangan lupa bahwa waktu Indonesia menjadi presidensi, tema pandemi itu sangat penting. Dan itu memang yang mempengaruhi dunia selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu Joint Finance dan Health Ministers itu menjadi salah satu deliverable yang sangat nyata yang diharapkan pada level leaders, pimpinan nanti KTT, namun juga kami pada level menteri harus menyampaikan hasil dari pertemuan selama 11 bulan ini. Seperti terjadinya atau dibentuknya Financial Intermediary Facility atau FIF yang nanti akan disebut Pandemic Fund. Itu adalah tugas yang diberikan oleh para pimpinan kepala negara selama deklarasi Roma tahun lalu di bawah presidensi Italia, dan bagaimana kita bisa mengadres atau menangani persoalan pandemi tidak hanya yang baru saja selesai, tapi kita tahu bahwa pandemi itu akan terjadi terus ke depan. Dan oleh karena itu bagaimana dunia memiliki kesiapan preparedness dan response terhadap pandemi yang lebih baik, termasuk dari sisi pendanaan. Nah, kita mampu mendeliver pertama tadi Pandemic Fund atau FIF, di mana WHO, World Bank, dan 15 kontributor sudah masuk. Mungkin kita akan berusaha untuk lebih dari itu. Dan
kemudian konsentrasi mengenai bagaimana tata kelolanya, bagaimana kita menggunakan funding itu untuk bisa membantu persiapan dan responses dari pandemi itu. Itu baru salah satu. Tapi ini karena besok adalah pertemuan terakhir dari Menteri-Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, dan ini menempel di KTT, jadi memang perhelatannya cukup ramai. Cukup ramai ya, seperti yang kita saksikan juga, pengamanan juga semakin diperketat, dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, ini persiapannya sudah hampir 99% rampung begitu ya. Kalau kita bicara sekarang soal pembahasan yang sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir ini, total ada 150 pertemuan seluruh Indonesia, pelaksanaannya dari tingkat working group, deputi, kemudian juga menteri, bahkan sampai besok pun masih ada begitu Ibu tadi katakan seperti itu. Tapi khusus mengenai jalur keuangan, kalau tidak salah ada 6 prioritas agenda pembahasan. Kira-kira apa Bu hasil dari masing-masing agenda pembahasan tersebut yang kemudian akan menjadi inisiatif atau kesepakatan yang kemudian diajukan dalam KTT G20 ini? Highlight-nya saja. Jalur keuangan itu adalah jalur yang memang membahas banyak sekali substansi. Karena memang G20 itu kan disebut sebagai forum kerjasama ekonomi global utama. Jadi memang fokusnya di dalam ekonomi, dan waktu itu didrive oleh krisis keuangan tahun 2008-2009. Maka memang finance track dalam hal ini memang memiliki tugas yang relatif sangat banyak dan detail dan dalam hal ini. Makanya pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu terjadi 4 kali. 2 kali di Indonesia, 2 kali di Washington DC sebagai sideline-nya dari IMF World Bank annual meeting. Nah, untuk kita 6 track yang kita lakukan. Pertama adalah mengenai, sebetulnya originally kita bicara tentang exit strategy. Exit strategi dari pandemi. Namun pada saat kita ngomongin exit strategi, terjadi gejolak geopolitik dan perang di Ukraina yang menimbulkan komplikasi terhadap exit strategi. Maka persoalan exit strategi itu dalam artian gimana kita mendesain kebijakan fiskal, moneter, sektor real agar kita mampu untuk menormalize. Karena selama pandemi banyak kebijakan fiskal moneter yang tidak normal. Fiskal seperti Indonesia saja kita harus membuka defisit di atas 3%. Jadi bagaimana mengkonsolidasikan kembali supaya kita bisa menjaga sustainabilitas keberlangsungan. Yang kedua, scarring effect. Ini juga salah satu yang menyebabkan pandemi tidak semua sektor mengalami dampak yang sama. Di Indonesia terasa sekali sektor tourism, construction, hotel, restoran, akomodasi menjadi sangat terpengaruh secara dalam dari pandemi. Jadi bagaimana kita bisa mengadres isu scarring effect. Belum kalau kita bicara tentang financial institution, perbankan, non-performing loan-nya seperti apa, restructuring seperti apa. Ketiga, kita bicara mengenai international financial architecture. Ini karena dengan pandemi dan sekarang dengan eskalasi inflasi yang menyebabkan kemudian kenaikan suku bunga, kemungkinan terjadinya capital outflow, dolar menguat, banyak negara berpotensi memiliki atau menghadapi krisis keuangan. Nah, ini safety net-nya secara keuangan global seperti apa? IMF dalam hal ini apakah memiliki resource yang cukup? Makanya kita bicara tentang quota reform. Multilateral Development Bank, apakah mereka mampu untuk membantu negara-negara developing dan low income country yang menghadapi potensi krisis ini? Kemudian kita bicara tentang pandemik tadi, yang sudah saya bicara cukup banyak, itu sudah konkret deliverable-nya, yaitu funding dan tata kelola serta arsitektur kesehatan dunia agar dunia lebih siap dari pandemi. Yang keempat adalah bicara tentang sustainable finance. Yang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Climate change, seluruh dunia mengalami dampak negatif. Namun bagaimana menghindarinya? Biayanya berapa, siapa yang harus bayar, itu menjadi salah satu. Kita di track finance bicara tentang tidak hanya pentingnya climate change menurunkan CO2, siapa yang harus bayar, bagaimana meng-attract capital terutama dari private sector untuk bisa ikut mendanai climate change dari sisi mitigasi dan adaptasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi Indonesia menekankan ini harus just, yaitu adil dan affordable bagi semua negara. Kemudian kita bicara tentang fintech dan digital technology. Ini sangat penting karena tren dari digitalisasi, bahkan kita bicara tentang digital currency, makanya central bank bicara tentang mulai dari payment system, digital currency, dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa teknologi digital itu menciptakan inklusi, bukan menciptakan digital divide.
Itu hal yang luar biasa penting. Dan terakhir adalah global taxation. Dan infrastructure funding sih sebetulnya menjadi salah satu yang penting. Jadi infrastructure funding itu bagaimana negara-negara yang membutuhkan untuk pembangunan infrastruktur mampu untuk menarik pendanaan yang sifatnya sustainable. Global taxation seperti yang sering sudah saya sampaikan, ini adalah persepakatan global mengenai bagaimana kita bisa menghindari praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam multiple jurisdiction. Ini adalah deliverable yang luar biasa penting dari sisi finance. Kita berhasil menyepakati itu. Most of the topic bisa kita selesaikan dan kita setujui, sepakati, sehingga ini nanti bisa diangkat di level leaders. Itu nanti bentuk akhirnya akan seperti apa, Bu? Kalau dari kita kan tadinya keinginan komunikasi, tapi karena perbedaan dari sisi statement mengenai perang dan dampaknya, ini nggak ketemu dalam situasi yang hampir sampai sekarang. Namun dari 14 poin, 12 poin kita semuanya sepakat. Dan oleh karena itu yang 12 poin itu namanya summary tapi seperti komunike karena agreed dalam hal ini. Jadi disetujui. Dan itu yang diangkat nanti di level pimpinan negara KTT. Sedangkan statement mengenai perang ini nanti juga masih akan dibahas. Jadi hari-hari ini walaupun tadi persiapan dari sisi logistik, keamanan, dari sisi berbagai persiapan di sisi yang lain, dari sisi substansi, Sherpa dan Deputy di Finance ini sekarang sedang membahas apa yang perlu untuk kita kemudian finalkan pada saat pertemuan para leaders nanti. Oke, karena tidak hanya bentuknya komitmen tetapi juga diharapkan ada aksi gitu. Oh iya, kalau bicara tentang komunikasi atau deklarasi itu berarti setiap negara memiliki komitmen untuk berpartisipasi terhadap apa yang ingin dicapai bersama sebagai kelompok maupun secara dunia. Jangan lupa kalau kita bicara tentang G20 seolah-olah itu adalah negaranya cuma 20. Namun kalau Anda lihat pertemuannya itu semua institusi internasional penting yang menentukan dunia ada di sini. Dari mulai United Nations, kita bicara tentang IMF, World Bank, kita bicara tentang lembaga multilateral yang lain, kita bicara WHO, kita bicara tentang FAO untuk pangan, kita bicara tentang energi, semuanya ada di dalam pertemuan ini. Jadi ini forum yang sangat strategis begitu ya. Luar biasa sangat baik. penting. Bicara mengenai tadi sempat juga disebutkan soal pangan begitu ya, karena kalau kita bicara mengenai apa sih sekarang yang menjadi fokus perhatian dunia di tengah ketidakpastian yang sedang kita alami saat ini adalah juga soal kerentanan pangan dan kerentanan energi yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang tadi juga sudah Ibu sebutkan. Nah, kalau dari tawaran dari jalur keuangan, adakah sesuatu yang konkret untuk mengatasi dua hal tersebut? Kita menyadari bahwa dengan terjadinya pertama pandemi, waktu itu menciptakan disruption dari sisi production, baik pangan dan kemudian logistik distribusinya. Ditambah dengan terjadinya perang, maka kondisi itu makin parah, memperparah situasi. Sehingga harga pangan meningkat. Nah, di jalur finance waktu itu kemudian berinisiatif untuk pertama biasanya levelnya adalah apakah kita bisa membicarakan itu pada level tinggi, yaitu pada level menteri. Kita membuat seminar dulu dan kemudian setiap agensi maupun stakeholder kita undang. FAO, kemudian IFAD, ini yang Global International Organization yang bicara tentang pangan. Kemudian dari G20 member sendiri seperti Amerika, Australia, Kanada, sekarang Saudi Arabia dan minta kita untuk meng-host itu. Kita lakukan waktu Julai, waktu itu di Bali sini, dan kemudian kita follow up dengan waktu pertemuan terakhir di Washington DC. Hasil konkret adalah bahwa kita minta pertama diagnosa cepat. Ini persoalan pangan ini yang paling menentukan dan paling parah apa? Apakah sisi produksi, stok, atau logistik, ada barangnya tapi nggak bisa di-deliver, atau memang tidak ada barangnya dan oleh karena itu perlu diproduksi. Dan kalaupun di-deliver, negara yang butuh terutama yang miskin, dia punya uang nggak untuk bisa mendapatkan makanan itu? Itu yang sekarang menjadi fokus kita, sehingga nanti kita langsung bisa membuat langkah-langkah untuk negara miskin bagaimana mendapatkan pangan,
Apabila produksi belum ada, bagaimana meningkatkan produksi? Apabila masalah logistik distribusi, apa yang menyebabkan logistik distribusi tidak jalan? Katakanlah seperti kemarin delivery dari wheat dari Ukraine tidak bisa keluar karena adanya perang. Jadi dibutuhkan kesepakatan damai untuk membolehkan pangan itu keluar. Jadi maksudnya dalam tahap identifikasi terlebih dahulu untuk saat ini? Selain identifikasi, tentu langkah-langkah nyata. Umpamanya Bank Dunia mengumumkan 30 billion US dollar untuk membantu negara-negara tadi untuk dapat akses dari pangan, negara miskin terutama. ADB mengumumkan 18 miliar US dollar untuk membantu. Jadi sambil kita mendiagnosa problem dari jangka menengah panjang, hari ini kita juga harus bisa merespons karena kalau masalah pangan, you cannot wait. Anda nggak bisa menunggu kan? Betul sekali. Kita harus jeda terlebih dahulu Ibu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami masih dari kawasan Nusa Dua Bali, di mana dalam beberapa hari lagi KTT G20 akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 15 dan 16 November. Dan saat ini saya masih berbincang-bincang bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah seksi sibuk gitu ya selama pelaksanaan G20 ini. Baik, saya ingin langsung ke to the point saja Bu. Sebenarnya kalau kita bicara soal jalur keuangan, kalau kita bicara dari deliverables gitu, apa sih sebenarnya hal konkret yang bisa dihasilkan melalui KTT G20, ujung-ujungnya adalah soal uang kan Ibu, soal pembiayaan. Tadi Ibu sempat mention soal pandemic funding juga katanya akan diluncurkan, dan itu sesuatu yang konkret yang akan kemudian dihasilkan melalui forum KTT G20. Dan kemudian juga kita bicara soal karena COP27 juga baru saja dilaksanakan, transisi energi juga termasuk salah satu agenda prioritas yang dibahas dalam forum G20 ini. Apa Bu kira-kira yang kemudian bisa dihasilkan gitu? Artinya kalau dari segi pembiayaan sebenarnya berapa sih Bu dana yang dibutuhkan? Karena kalau kita bicara ini kan Indonesia juga sebagai perwakilan negara berkembang dan negara-negara miskin begitu ya Bu ya. Pertama mengenai pandemi, leaders meminta kepada menteri-menteri keuangan untuk work out mengenai bagaimana gap dari sisi pendanaan untuk bisa menciptakan kesiapan menghadapi pandemi yang akan datang. Sebetulnya kebutuhannya jauh lebih besar, bisa sampai 30 billion. Diagnosa kemudian mengatakan bahwa setiap tahun harusnya 10 billion. Kami kemudian di bawah presidensi Indonesia kita menginisiatifi supaya kita bisa task force itu deliver, wadahnya dulu dibuat. Makanya dibuat Financing Intermediary Facility. Tempatnya di Bank Dunia tapi WHO masuk untuk blended menjadi technical expertnya di bidang itu. Sehingga kita sepakati donornya semua saja, tidak hanya G20. Sekarang kita sudah mengumpulkan 1,4 billion US dollar. Tidak hanya dari G20. Tidak hanya G20, bahkan ada filantropis 3 masuk di situ, dan negara non G20 seperti Singapura, New Zealand, mereka semua juga contribute terhadap Financial Intermediary Facility ini. Sekarang fokusnya bagaimana menciptakan tata kelola organisasi yang baik, dan ini di-chair oleh bekas Menteri Keuangan kita, Pak Khatib Basri, itu di situ. Jadi itu konkret, ada wadahnya, ada dana yang sudah mulai dikumpulkan, ada governance yang mulai dibahas, ada chairman, dan kemudian kita akan bicara tentang bagaimana menggunakan dana tersebut. Kedua, kalau mengenai climate change dan sustainable finance, Indonesia selama ini, dan ini topik leaders, kita bicara energy transition mechanism. Presiden menyampaikan kita akan meretire coal lebih early, dan dananya dari mana saja. Kita sudah mendapatkan dari Climate Investment Fund. Kita membuat country platform di bawah PT SMI yang merupakan special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan, dan itu akan memobilisasi dana-dana dari filantropis, private sector, multilateral maupun bilateral. Kita mungkin nanti Bapak Presiden akan mengumumkan ini sebagai sebuah achievement yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Ani atas waktu, dan mudah-mudahan atas waktunya, dan mudah-mudahan pelaksanaan G20 ini sesuai dengan, atau KTT G20 yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ini sesuai dengan harapan kita semua ya Ibu ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan saya kembalikan ke studio.